Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Teguh di channel Belajar Ngoding. Di video kali ini kita akan melanjutkan aplikasi kasir kita guys ya. Terakhir udah seminggu yang lalu ternyata saya nggak buat video itu membuat apa ya, cara mengganti font sama ini proses login ya, proses login. Nah kali ini kita akan membuat video cara mengatur role akses ya, maksudnya akses dari masing-masing role-nya itu dia bisa ngapain aja. Oke, nggak sampai lama guys, langsung aja ke videonya. Nah, saya buka netbinnya. Nah di sini sebenarnya plan dari video sebelumnya itu saya inginnya itu role aksesnya itu diatur dengan menu ya guys ya. Jadi maksudnya ketika dia role admin semua menu akan tampil, tapi jika dia role-nya role role user biasa atau kasir misalnya ya, nah role master itu atau menu master itu nggak bakal muncul. Yang bakal muncul itu adalah menu transaksi atau yang kita kasih ya, transaksi sama laporan misalnya gitu ya. Cuman di template kali ini itu susah guys, nggak bisa diatur kayak gitu. Saya udah coba komen di videonya yang respon itu, tapi nggak direspon guys ya. Saya udah ngatik-ngatik, bener-bener susah banget cara kerja template-nya itu, dan akhirnya saya akalin menunya tetap tampil, tapi itu tidak bisa diklik. Jadi yang bisa diklik itu hanya aksesnya aja gitu guys. Nah, mungkin kita kasih gambaran dulu ya. Pertama mungkin gini nih, sebenarnya sempat saya kira berhasil, jadi saya sempat testing kayak gini. Jadi kan pengaturan menu di template yang dashboard ini itu dia ada di kelas menu. Nah di sini tuh ada nih menyimpan menu-menunya ya, menu itemnya nih. Nah saya sempat mau buat kayak gini guys, kita testing dulu ya sebelum akhirnya nggak bisa nih. Saya buat misalnya ini menu user biasa kan, ini menu user, nah, ini menu admin gini ya. Nah lalu misalnya menu user masternya ini nggak bakal muncul ya, bakal muncul. Oke, ini kan udah dapet nih ya dua. Nah terus kita buat trigger string item awalnya misalnya 0 ya. Nah, lalu di sini nah misalnya kita kan di database kita kan atau di tabel di field tabel karya itu ada role ya. Role itu sebenarnya kan dinamis, maksudnya berdasarkan user yang login. Cuman di sini kan buat contoh misalnya role saya bikin admin gini ya. Nah kayak gini. Nah kita geser ke bawah. Di sini tuh ada namanya create menu ini. Nah jadi misalnya gini, if ya kan role itu equals admin ya kan, menu item. Menu itemnya adalah menu item admin ya kan. Terus misalnya bukan ya, menu itemnya adalah menu item user ini. Kenapa error? String. Oh sorry, ini harusnya bukan gini, tapi dia kan ya. Oke. Nah ini geser lagi ke bawah. Nah udah nggak merah ya. Jadi jika role-nya itu admin, yang tampil adalah menu item admin. Jika role-nya bukan admin, item user, atau kita bisa mengatur role apa gitu ya. Lalu udah menu item sini bakal menyesuaikan dengan di sini ya. Coba kita tes login. Berarti di sini saya baru ada 2 user ya. Kita cek dulu database-nya. DB kasir karyawan. Nih teman-teman perhatikan ada admin sama kasir ya. Nah kita tes login, tes admin. Oke, semua menu tampil ya. Terus jika kita ini kan
statik ya, maksudnya kita tentu sendiri role-nya. Misalnya di sini orang itu adalah user ya, ini user ya. Nah harusnya sekali lagi kan yang bakal tampil ini ya, lihat sesuai apa enggak. Nih sesuai ya, tampil ya, dia tampil sesuai dengan role user. Nah ini sebenarnya bisa kan kalau misalnya kita buat logiknya kayak gini tuh bisa, tapi kalau misalnya kita buatnya itu role user ini kita ambil dari dari proses dia login, dikirim dari parameter dari login ke menu utama, baru ke main, baru ke menu, itu baru kita panggil di sini. Itu dia ini tuh nggak bekerja guys, menunya itu nggak bekerja. Ini nggak tahu ya. Contoh nih ya, kita tes dulu ya sebelum akhirnya pilihan terakhir saya ya, menunya tetap tampil tapi akses menunya yang bisa diklik sesuai role-nya masing-masing. Contoh gini ya, nah ini stringnya ini kayak kejauhan ini. Kita geser ke aja. Nih ya, ini string role-nya itu saya bikin kayak gini aja ya. Nah, 0 dia, kosong ya. Kita ke home login ke source. Nah di sini kan ada proses login ya. Proses login ini kan mengirim model karyawan ya. Nah di sini sebenarnya dari model pun kita udah bisa get role, cuman biar teman-teman mungkin dapat gambarannya, klik dengan model card titik ya. Klik string role model card get role ya. Oke, baru role ini kita kirim ke mana ya, ini saya ubah dikit. Ini guys role-nya. Nah ini saya buka gini. Nah ini sebenarnya perlu nggak perlu ya guys, ini kita hapus dulu ya. Nah ini kita hapus, terus ini kan merah ya, kita ke menu utama sekarang, ke source. Nah di sini kita buat variable ini, terus ini kita juga masukin ke sini ya kan. Sudah. Terus ini kita juga buat di sini. Sorry, perikatan nggak perlu. Baru kita masukin ke sini. Kita ambilkan aja. Nah gini ya. Kita tambahin ini di sini. Terus sebagai nilai defaultnya. Nah terus yang di login, nah ini kita hapus dulu deh ya, kita hapus dulu. Oke. Nah jadi kita nggak ada ngirim model card ke login ya, kita adanya tuh ngirim role yang get role ini ke menu utama. Terus kita tes apakah dia berhasil terkirim ke menu utama role. Nah kita tesnya mungkin pakai ini aja ya, sistem print line aja. Terus kita panggil role-nya, role-nya kita panggil ini role and text ya. Ini kita tes run. Oh iya, wait, ini karena kita belum kesini, kita matikan dulu. Terus ini kita bikin admin aja. Ini karena ini kita fokus ke sini dulu ya, kita mau ngetes mengirim nilai-nilai dari parameter. Oke, kita ke minimize ya, role enter admin, berarti kan bekerja nih ya. Role admin itu terkirim ke sini. Nah coba kita tes logout.
role ente kasir nih ya. Karena artinya dia berhasil terkirim ya, terkirim ke menu utama. Lalu kita cut aja. Selanjutnya, nah cara kerja template itu dia dari menu utama dia ke main dulu guys, main dulu baru ke menu. Nah di sini kita akan ngirim role ini ke menu, ke main ini ya, ke main ke main ini kita ngirim ke sini. Nah lalu kita ke main sekarang, ke main ini kita buat juga ya casting role, terus begini ini this is role sama dengan role. Oke, kita tes di main ini apakah dia kepanggil atau enggak, atau berhasil terkirim atau enggak. Terus terkirim ya role ente admin. Nah kenapa saya bilang template ini tuh bingungin, dia padahal kan kepanggil ini aturnya setelah login ya, tapi di sini dia ketika ngeren tuh udah dipanggil gitu guys. Nggak tahu yang dipanggil itu apa, kelas apa. Nih, ini kan saya baru lagi login ya. Nih, kan rule-nya 0 ya kedeteksinya ya. Baru pas setelah login, baru udah kedetek admin gitu kan. Harusnya kan ini nggak kepanggil dari awal, yang kepanggil itu yang ini langsung gitu guys. Itu yang bikin saya masih bingung sama template ini. Oke, dia berhasil terkirim ke main. Nah, lalu dari main kita akan mengirim ke menu. Jadi ini kita klik menu, lalu kita sekarang geser ke menu ya, menu ke konstruktornya kita cari. Ini kan kita udah buat nih rule, kalau sekarang rule dan ini kita panggil ini gitu. Kita teskan. Nah sekarang berhasil ya. Ini tuh adalah nilai role admin yang terkirim dari Lecom login ke kelas menu melalui parameter pengiriman seperti tadi guys. Nah artinya kita udah dapet nih kan, role adminnya udah berhasil terkirim ke menu. Nah lalu tinggal kita kirim lagi ke sini, ke metode create menu ini kan. Nah ini kita sekarang nyalain lagi. Nah lalu role ini dicoba kayak gini doang ya, kayak gini doang pasti error guys nih ya. Nah error nih ya, nggak tahu kenapa. Akhirnya saya akali kayak gini, role tidak sama dengan nol, terus dan ini kita matiin dulu. Nah oke, ini masih berjalan lagi, pasti kayak gitu nggak tahu apa. Terus admin. Nah, role ente admin ya. Nah, ini kita ubah di sini aja. Ya, ketahuan dia atau enggak, masuk ke metode ini atau enggak ya. Kita teskan sekali lagi, bolak-balik kayak gitu dong sih. Ini kita close. Nih, role ente admin ya, udah berhasil ya. Nah, tadi kan kita ubah ini ya. Nah sekarang ininya kita ganti lagi menjadi menu item biasa. Maksudnya menu item ini harusnya menyesuaikan dengan persabangan yang ini ya. Kalau dia versi admin, menu itemnya adalah menu item admin, yang dimana menunya itu tampil semua menunya ya. Ini coba kita lihat. Nah yang kepanggil dia menu item user, padahal kan kalau dicek di outputnya role kita itu adalah admin guys. Nah, ya. Kan menu item admin ya. Nih biar memperjelas nih ya, selain kita pakai ini, kita pakai option pen. Kemarin juga kali ini sulit banget. Bisa ya. Misalnya gini. Oke, ini ya. Jadi harusnya memperjelas nih ketika kita rule-nya itu admin,
dan the option pane itu tampil, berarti kita benar-benar login sebagai admin gitu. Ini kita hapus dulu dan kita tes run ulang. Admin rule ente admin, tapi menu yang tampil adalah rule user kan. Kita cek di outputnya juga ente admin kan. Inilah permasalahan yang saya temukan di template yang sekarang saya gunakan guys ya. Saya sih nggak expect bakal akan nemuin, saya bilangnya sih bug ya, mungkin ya bug atau kurangnya dari template ini. Saya mau mikir mau ganti jenis apa namanya sidebar yang seperti yang lama, tapi udah kadung, udah terlanjur. Jadi kita lanjut aja ya pakai template yang kayak gini. Cuman ya itu tadi saya akalin mungkin dari akses menu-menunya ya guys, gitu guys ya. Jadi kalau teman-teman mungkin yang bisa bantu ya, coba explore ya guys, kira-kira kesalahan itu di mana. Jujur saya di bagian ini saya udah hampir semingguan saya ulik-ulik, saya otak-atik, tetap nggak bisa guys, nggak tahu ya. Jadi kita tidak pakai tampilan menu sesuai role aksesnya, tapi akses ininya sih lebih ke menunya yang bisa diklik tuh apa aja jika dia role-nya selain admin gitu guys ya. Oke, maka dari itu ini kita hapus aja karena kita nggak pakai ya. Lalu ini juga kita hapus ya karena kita akan meresetnya dari awal. Kita hapus. Terus menu item usernya sama kita hapus juga. Terus ini kita jadikan lagi menu item. Oke, sudah kayak gini kita close. Kita ke form main dulu boleh. Ini kita hapus ya. Terus ini kita hapus. Ini kita hapus. Selanjutnya form menu utama. Ini kita hapus, kita hapus, lalu ini kita hapus. Sekarang ke form login ini kita hapus. Mungkin kalau teman-teman ada yang kenapa nggak dari model car aja pengirimannya, itu bisa sih, udah saya sempat coba juga dan hasilnya juga nihil ya, sama nggak bisa. Kita hapus dan ini kita ganti lagi seperti semula kayak gini. Nah gini. Nah sekarang kita kembali ke seperti sebelumnya. Oke. Nah dari sini kita akan mengatur kayak gini guys ya. Pertama kita akan mengirim model car ini ke method login yang ada di menu utama. Mana ya? Login ini. Terus kita panggil model karyawan, model car ini udah ya, error. Terus di sini kita ke main ya, sekarang kita nggak berhubungan dengan kelas menu tapi kelas main, dimana di kelas main ini ada namanya method init menu event ya. Jadi dia mengatur menu apa, ketika menu ini diklik yang kebuka itu form apa gitu ya, itu diatur di method ini. Selanjutnya sini kita akan buat satu method public void, misalnya sini saya buat void model karyawan model ini. Nah, terus kita juga buat di atas ini kayak gini, sudah di sini sudah. Terus nih kita ambil nilai list model sampai dengan model. Selanjutnya ini kita panggil ke form menu utama. Di login sini kita panggil app main form get model karyawan ini ya, ada nih. Jadi cara kerjanya itu kita akan mengirim model karyawan ini ke login, method login yang ada di menu utama. Oke, dikirim ke sini, baru dari sini kita kirim lagi ke
model karyawan yang ada di kelas main. Jadi kita udah dapat nih nilai modelnya ya. Nah, selanjutnya kita atur di sini guys, di init menu event ini. Oke, kita aturnya gini guys. Ini kita cut. Saya cut dulu ya. Saya cut dulu. Terus saya buat if baru. Ini saya panggil model get role. Get role ya. Tidak sama dengan gini, dia akan memanggil if lagi, lalu di sini kita kasih indeks awalnya itu 0, lalu panggil lagi ini kita akan panggil menu. Tadi yang isi coding sebelumnya itu nggak saya hapus tapi saya cut ya guys, jadi saya di sini ada simpanan cut yang menu event yang tadi. Menu utama showroom. Di sini mungkin biasa awalnya kita panggil dashboard. Ini ya. Nah, selanjutnya di sini else. Nah, yang tadi itu kita persiapkan buat di sini guys ya. Else if, lalu kita panggil lagi model ini. Jika dia modelnya itu model role-nya, di dalam model ada get role, jika role itu berisikan tulisan admin ya, intinya atau di labelnya admin, kita akan menampilkan menunya kayak gini. Nah, yang tadi sudah kita cut, kita paste dari sini guys. Nah gini ya, tadi yang kita paste, kita cut dan kita paste di sini. Jika dia modelnya itu role-nya itu adalah admin, dia akses menunya kayak gini ya. Ketika indeks 0 diklik, kita ke dashboard, indeks 1 form product dan seterusnya. Selanjutnya ini kan kita tutup kurung terakhirnya, ini tutup terakhir ini, tapi mau dari situ ya. Ini terus kita else if model get role sama. Nah, di sini kita tentukan kalau dia kasir, dia akan tampil menunya adalah ini harusnya di sini. Kita kopas aja yang ini, kita paste di sini. Jika dia role kasir, nah kita kasih dia indeksnya langsung ke 6, dimana di sini sebenarnya kita ada buat transaksi ecek-ecek ya yang belum kita jadikan, transaksi penjualan ini ya di sini. Lalu terakhiran kita masukin juga yang ini ya. Oke, udah kayak gini udah guys. Jadi kita akalinnya di aplikasi kita, kalau dia role-nya bukan admin atau dia role-nya kasir, kita kasih akses menunya itu langsung ke transaksi dan seterusnya ya. Untuk menu master itu dia nggak bisa diklik. Oke, kita tes run. Contoh kita akan tes login admin dulu. Kita tes produk, masih bisa diakses ya. Transaksi juga bisa, ini yang sembarang yang set. Selanjutnya kita logout dan kita tes role kasir dulu. Nih, menunya sama aja, cuma di sini dia nggak bisa klik menu masternya. Produk kita klik nggak bisa. Nah, dia hanya bisa akses menu penjual. Dan seterusnya kita akan menyetingnya di bagian sini guys nih. Sebenarnya di sini saya kayak kurang memuaskan sih ya, maksudnya ini masih tampil, tapi kenapa nggak bisa diklik gitu ya. Cuman ya gitulah ya, kekurangannya kayak gini, maksudnya terlalu banyak batasan dan perlu usaha ekstra buat ngulik-nguliknya. Oke guys, jadi ya kayak gini lah ya
pengaturan rule akses di aplikasi kasir kita ya. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan membuat menu-menunya, mulai dari transaksi penjualan atau rule kasirnya dan sampai laporan gitu ya. Oke, sekian aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf, dan share ke teman-teman yang membutuhkan tutorial jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.